Hi Church, welcome back to IFGF Citylink Online Service. Senang sekali saya Gian dapat menyapa Anda semuanya di ibadah hari ini. Dan tentunya sepanjang bulan Mei ini kita akan membicarakan seputar bounce back atau bangkit kembali. Pastikan Anda selalu tune in ke YouTube IFGF Citylink setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan sampai Anda melewatkan tema-tema yang luar biasa yang sudah dipersiapkan sepanjang tahun Greater Destiny ini. Apakah Anda belum punya komunitas? Gereja rindu agar setiap jemaat berada dalam satu komunitas yang baik, yang dapat saling membangun dan saling menguatkan. Oleh karenanya, mari bergabung dengan iCare yang ada di gereja IFGF Citylink. Saat ini, iCare tetap berjalan dengan format online. Jadwal iCare dapat Anda lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum bergabung dalam iCare, mari bergabung dengan iCare. Untuk informasinya silakan menghubungi Bapak Andri. Dan tentunya kami rindu untuk mendukung setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Mari bergabung dalam ibadah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui platform Zoom. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di sosial media IFGF Citylink. Hey parents, jangan lupa siapkan anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Online Service setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan selain beribadah, tim IFGF Kids sudah mempersiapkan aktivitas yang bisa dikerjakan. Dan pastinya seru abis nih. Jadi jangan sampai dilewatkan. And last but not least, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media IFGF Citylink untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar gereja. And once again, welcome to IFGF Citylink Online Service. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan and enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita pagi hari ini rindu bertemu Tuhan lebih lagi, rindu merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama boleh naikkan pujian. Kita arahkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau fokus membawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh terus menyembah Engkau, kami boleh terus beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami boleh terus bawa setiap ucapan syukur pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau bawa setiap pujian kami hanya kepada Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami mau Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau boleh datang dan bertahta atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa setiap pujian kami. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita boleh naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh datang dan bertahta atas setiap puji-pujiannya. Amin. Haleluya.
Kau pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan, Besar Kau Tuhan, haleluya. Kau pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Besar Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Haleluya. 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 Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan kebangkitan-Mu Yesus. Benar Tuhan, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Gerisaukan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Gerisaukan. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan, dahsyat Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau mau katakan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, tenanglah ya jiwa, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karena dari mana datang pertolongan? Hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat.
tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan, barang sejengkal pun Yesus. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Oh, setia Kau Tuhan, setialah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita boleh katakan, Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai jiwaku, tenang Yesus. tenanglah hai jiwaku,
Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Yesus Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Dan biarlah Tuhan selamanya Tuhan, kami boleh terus menaikkan setiap pujian kami hanya bagi-Mu, Yesus. Selamanya kami boleh angkat suara kami untuk menyembah Engkau, Tuhan. Karena Kau adalah Allah kami yang setia, Yesus. Kami tidak pernah meninggalkan tangan-Mu untuk kami, Tuhan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Yang tak kupikirkan, biarlah ku berserah. Jadilah jalanku, bawaku di dalam-Mu selamanya. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya kami rindu membawa setiap pujian kami kepada-Mu Tuhan. Bernyanyi bagi-Mu Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja, menyembah Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
bagimu. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Selamanya Tuhan kami mau menaikkan setiap pujian kami bagimu Yesus. Dan kami tahu Tuhan saat ini Tuhan, Kau rindu berkata-kata lebih lagi atas setiap kami. Kau rindu berkata-kata lebih lagi atas setiap kami pribadi melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan suara-Mu lebih lagi. Kami siap mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua saudara yang ibadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya kita boleh dikuatkan di dalam Tuhan melalui puji-pujian kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan deklarasikan kabar baik. Karena sebentar kita akan mendengarkan kabar baik yang menguatkan hidup kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater destiny. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur pagi ini hambanya yang sudah tidak asing lagi, Bapak Samuel Pristiwantoro, yang akan memberkati kita pada pagi ini dengan firman Tuhan yang luar biasa, akan menguatkan hidup kita dan akan membuat hidup kita bangkit dari segala keterpurukan, dari segala masalah yang ada, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kita sambut Pastor atau Bapak Samuel Pristiwantoro dengan penuh antusias kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat IFGF Citylink Bandung. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang hari ini boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara meskipun melalui media online. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa di kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama disatukan untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu, beri hikmat untuk hamba menguraikan kebenaran firman-Mu, dan mari urapi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang disampaikan ini boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu bounce back atau bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, saya akan bacakan bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah ini menarik sekali untuk kita sama-sama renungkan, untuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya di dalam kehidupan kita, apapun keterpurukan yang pernah kita alami, apapun kondisi kita hari-hari ini, bagaimana kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang bangkit. Menjadi pribadi-pribadi yang kembali mengalami kemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan melalui bagian ini. Yang pertama, coba kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam bagian itu dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kejadian ini terjadi di kolam Betesda. Apa artinya Betesda, Bapak Ibu Saudara? Betesda berarti rumah belas kasihan atau House of Grace. Nah Bapak Ibu Saudara, seharusnya kehidupan kita menjadi kolam Betesda bagi sekeliling kita. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami sakit. Mungkin bukan hanya masalah sakit terkena COVID-19 ataupun mungkin sakit fisik lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami sakit. Bukan masalah fisik, tapi secara emosional, secara kejiwaan. Nggak sedikit hari-hari ini orang yang mengalami stres, mengalami depresi. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara juga yang mengalami mungkin hari-hari ini bukan hanya masalah sakit secara fisik, bukan hanya mengalami sakit secara emosional atau secara kejiwaan. Tapi hari-hari ini kita juga melihat ada orang-orang yang sakit di dalam rumah tangganya. Seringkali saya katakan pertama berpikir masalah COVID. Tapi biasanya kalau sudah masalah COVID, dan akhirnya sekarang banyak orang yang sudah mulai nggak kerja, mulai ngalamin masalah ekonomi, masalah keuangan, yang tadinya bisnis jalan lancar, yang tadinya pekerjaan lancar, tapi ternyata sekarang kena PHK. Mungkin hari-hari ini ada orang yang mengalami bisnisnya sudah mulai nggak berjalan lancar, berkaitan lagi dengan masalah ekonomi, masalah finansial. Dan ketika ada masalah ekonomi, masalah finansial, merembet lagi ke masalah apa Bapak Ibu Saudara? Masalah rumah tangga. Biasanya kalau ekonomi keluarga sudah mulai seret, akhirnya apa? Masalah rumah tangga terjadi. Hari-hari ini nggak sedikit orang yang sedang mengalami beban begitu berat. Hari-hari ini terjadi begitu banyak orang yang mengalami kondisi depresi Bapak Ibu Saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca artikel di Jepang, orang-orang yang bunuh diri meningkat tajam Bapak Ibu Saudara. Nah, hari-hari ini terjadi begitu banyak orang yang mengalami sakit. Bisa jadi sekarang pun di antara kita ada yang mengalami sakit. Mungkin hari ini bisa jadi di antara kita ada yang mengalami beban yang begitu berat. Mengalami kondisi yang stres, mengalami kondisi yang depresi.
Mungkin ada di antara kita yang mengalami ekonomi kita yang lagi sakit, keuangan kita, finansial kita yang sakit, pekerjaan atau bisnis kita yang sakit. Mungkin ada di antara kita juga yang mengalami kondisi rumah tangga kita yang sakit. Hubungan suami istri mulai nggak akur, orang tua sama anak yang nggak akur. Ini gambaran-gambaran kehidupan orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Nah, di kolam Bethesda, saat itu begitu banyak orang-orang yang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, dan lain sebagainya, yang menantikan goncangan air dari kolam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami kehidupan kita yang sakit, mari kita datang ke kolam Bethesda sejati, yaitu pribadi Yesus sendiri. Saya yakin dan percaya kuasanya Tuhan tidak pernah berubah. Saya yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar melalui bagian ini? Kita lihat di dalam ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5, di dalam bagian itu dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air kolam itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5 ini menarik. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Itu perlu digarisbawahi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda dan saya mungkin hari-hari ini kita mengalami beban yang begitu berat. Mungkin pandemik ini membuat kondisi kehidupan kita seakan-akan terpuruk. Membuat kondisi rumah tangga kita, kondisi ekonomi kita yang terpuruk. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita bisa belajar melalui bagian ini, apapun beban masalah kita, apapun beratnya pergumulan kita, hal yang kedua, Yesus tahu. Yesus mengerti, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita alami. Yesus tahu segala beratnya beban di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan jelas sekali. Yesus tahu kondisi orang ini. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan bisa jadi Yesus diberitahu sama orang-orang sekelilingnya. Tetapi lebih dari itu, kalau kita memahami bahwa Yesus adalah pribadi Allah sendiri, dia tahu kondisi orang ini yang sudah 38 tahun. Begitu pula kondisi kita. Mungkin bisa jadi di depan orang lain kita bisa tutupin, kita bisa cover, kita bisa sembunyikan kepada orang lain seakan-akan dalam tanda petik kita bisa senyum-senyum hai sana sini, seakan-akan segala sesuatunya oke, segala sesuatunya beres. Tapi mungkin di hati kita, pikiran kita sedang menjerit, kita sedang menangis kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, apapun yang membuat hidupmu sakit hari-hari ini, apapun beratnya beban yang kau alami hari-hari ini, Yesus tahu. Yesus tahu. Yesus tahu. Yesus peduli, Yesus mengerti, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita hadapi di dalam hati dan pikiran kita. Seberapapun beratnya beban kita, Yesus tahu. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, di dalam ayat 6 ini dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini yang ketiga. Yesus bukan hanya sekedar tahu orang ini punya masalah. Yesus bukan hanya sekedar tahu dia punya problem. Yesus bukan hanya sekedar tahu bahwa dia tergeletak di situ karena lumpuh selama 38 tahun. Tetapi poin yang ketiga yang kita bisa belajar melalui bagian ini, Yesus menanyakan kepada diri orang ini, anak muda ini, maukah engkau sembuh?
Kalau diterjemahkan ke bahasa bebas bisa juga diartikan, maukah keadaanmu dijadikan baik? Maukah kondisimu dijadikan baik? Maukah engkau dipulihkan di dalam keadaanmu yang baik? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Waktu kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, Yesus bukan hanya sekedar tahu, Yesus bukan hanya sekedar mengerti, Yesus bukan hanya sekedar peduli terhadap kehidupan kita. Tapi pertanyaan Yesus kepada orang ini juga berlaku buat kita. Apakah Anda dan saya, maukah kondisi kita dijadikan baik? Maukah kondisi kita dipulihkan? Maukah keadaan kita juga dijadikan baik oleh Tuhan? Kadang-kadang kita nggak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita merasa kehidupan kita seakan-akan sudah buntu semuanya. Kita merasa, Tuhan, bebanku begitu berat, rasanya nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Tapi yakini, imani, Tuhan bukan hanya sekedar tahu. Tuhan bukan hanya sekedar peduli. Tapi Tuhan juga mau memulihkan hidup kita. Tuhan mau menjadikan keadaan kita baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 bulan yang lalu, saya mengalami kecelakaan motor yang kejadiannya tanggal 7 Maret. Dan waktu itu saya lagi jemput anak saya pulang kerja, kemudian itu jam setengah 10 malam, dan di titik itu, di area itu agak gelap, Bapak Ibu Saudara, dan kondisinya gerimis, jadi saya juga jalan nggak terlalu kenceng. Tapi tiba-tiba ada orang lari nyebrang jalan. Saya nggak siap, anak saya tiba-tiba teriak, "Papa, ada orang nyebrang." Saya coba banting ke kanan, tapi rupanya stang motor yang sebelah kiri nyenggol badannya orang itu. Dan kemudian saya terbanting, anak saya juga terlempar. Tapi puji Tuhan anak saya nggak apa-apa, orang yang kesenggol itu tadi juga nggak apa-apa. Hanya saja saya kebanting dan terseret karena saya pegangin motor itu. Dan bukan hanya kebanting, tapi kaki saya sebelah kiri, betis saya sebelah kiri timpa motor NMAX saya, dan kondisinya tulang patah. Saya ketika melihat betis saya yang sudah bengkok begitu, saya cuma berpikir, waduh Tuhan, ini apa lagi Tuhan. Saya waktu itu kondisinya bingung sekali, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar saya bingung. Sambil setelah diangkat sama orang-orang ke pinggir, saya sambil geletak di pinggir jalan, nunggu adik ipar saya jemput untuk bawa ke rumah sakit. Saya cuma doa, Tuhan, aku nggak ngerti lagi mesti gimana. Aku nggak ngerti lagi. Karena hari itu, saya ingat betul bahwa saya sama istri kita cuma punya uang 500.000. Sementara kita nggak ada uang sama sekali, kita nggak ada asuransi. Karena asuransi sudah kita cut tahun lalu ketika kondisi pandemik, kita nggak kuat lagi bayar, dan BPJS juga kita nggak ada. Dan Bapak Ibu Saudara, saya cuma berpikir, Tuhan, gimana ini untuk ngadepin ini masalah kaki ini. Dibawa ke rumah sakit sama adik ipar saya, ternyata biaya operasi kurang lebih 40 juta. Jadi saya mundur, saya nggak jadi, Bapak Ibu Saudara. Besoknya kita bawa ke Sinsay, langganan saya, rupanya Sinsay nggak berani pegang. Karena ternyata ada melenting-melenting yang keluar air begitu, keluar cairan begitu, karena kondisi gula saya yang tinggi. Jadi Sinsay itu sarankan, Pak Sam, ini lebih baik gulanya diturunin dulu, saya nggak berani urut ini. Karena kalau saya urut, nanti kulitnya lecet-lecet semua nih. Jadi nggak ditangani lagi sama Sinsay, disuruh bawa pulang dulu, suruh turunin gulanya. Tapi ketika beberapa teman datang ke rumah, melihat kondisi betis saya yang dipenuhi dengan pelentingan-pelentingan yang berisi air begitu, yang seperti orang luka bakar, dan akhirnya ada teman yang sarankan, udahlah kalau memang mesti ke rumah sakit, bawa aja ke rumah sakit. Tapi saya cuma berpikir, Tuhan, dari mana duitnya untuk aku bawa ke rumah sakit? Lebih lagi kalau operasi pasang pen, dari mana uangnya? Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Tuhan ajarkan, melalui teman yang akhirnya bawa ke rumah sakit, dia yang kasih uang muka untuk di rumah sakit itu, dan dia rekomen satu dokter yang memang dia kenal. Akhirnya kita ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit 3 hari kemudian dikatakan gula saya udah turun dan saya sudah siap untuk
untuk operasi pasang pen. Dan rupanya apa Bapak Ibu Saudara, ketika diberitahu oleh suster bahwa operasi pasang pen biayanya 57,5. Jadi 27,5 untuk pen dan 30 juta untuk biaya operasi. Saya sama istri cuma bisa saling lihat Bapak Ibu Saudara, kita bingung. Kita nggak tahu lagi dananya dari mana ini. Untuk minta sama teman yang tadinya bawa saya ngasih uang muka itu juga nggak enak. Dia sudah kasih uang muka waktu itu. Tapi rupanya apa Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan itu memang ajaib. Dan ketika istri saya cek di ATM untuk deposit lagi 50 juta, kita sampai nggak tahu lagi dana itu dari mana. Tapi orang sana sini yang bantu kita. Dan akhirnya apa, dana 50 juta itu ada. Sampai total biaya rumah sakit sampai saya keluar, Tuhan cover semuanya. Padahal kita nggak punya uang sama sekali. Saya cuma mau katakan simple begini Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya mau menceritakan tentang nominalnya, no, bukan itu tujuan saya. Tapi saya ingin sharingkan bahwa apapun masalah yang kita hadapi, percayalah Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu. Bangkitkan semangat kita. Dan Tuhan juga mau memulihkan kita. Tuhan mau menjadikan keadaan kita baik. Saya waktu itu benar-benar gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tuhan untuk aku bawa ke rumah sakit, gimana caranya, dari mana dananya, aku gak ngerti Tuhan. Tapi rupanya sampai detik ini, saya ada luka-luka dirawat dan lain sebagainya. Dan kemudian sampai 3 kali ketemu dokter yang mengoperasi kaki saya ini. Beliau juga gak mau nge-charge setiap kali ketemu. Jadi begitu banyak mujizat yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya yakini, saya imani pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari-hari ini bisa jadi di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mengelus dada. Mungkin ada di antara Anda yang sedang berurai air mata. Mungkin ada di antara Anda yang sedang mengalami terpuruk kondisi kehidupan kita. Tapi percayalah Tuhan tahu. Tuhan bukan hanya sekedar tahu, tapi Tuhan juga mau menjadikan keadaan kita baik. Tuhan tahu bagaimana menolong kita. Serius saya katakan Bapak Ibu Saudara, tahun lalu semenjak kondisi pandemik terjadi, saya sama istri sempat mempertimbangkan untuk sekolah anak-anak kita keluarkan. Karena kita nggak ada biaya lagi. Sungguh-sungguh kita nggak punya dana untuk sekolahnya anak-anak. Tapi sampai detik ini, kalau anak-anak masih bisa sekolah, saya cuma mau katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sungguh Tuhan tahu segala permasalahan kita. Tetap miliki semangat di dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita. Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kita lihat bagian ini. Ketika orang ini ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Maukah keadaanmu dijadikan baik? Sebetulnya simple sekali. Orang ini tinggal menjawab, ya, aku mau. Tapi kalau kita membaca di dalam ayat 7, jawaban dia rupanya lain. Di ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Tidak ada orang yang menurunkan aku, itu yang dia katakan. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa yang kita bisa lihat melalui jawaban orang ini Bapak Ibu Saudara? Ini yang keempat. Ketika kita mengalami keadaan yang terpuruk, ketika kita mengalami kondisi yang seakan-akan sudah di titik yang paling rendah, Yesus bukan hanya sekedar tahu masalah kita, tapi Yesus punya kerinduan untuk menolong kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Yesus mau membantu kita, Yesus mau memulihkan kita. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada orang ini seharusnya menjawab simple, ya, aku mau, atau saya mau. Tapi orang ini berkata, Tuhan, lihat deh, gak ada orang yang tolongin aku. Dan bahkan dia berkata, kalau aku mulai bergeser sedikit ketika airnya udah mulai goncang, orang lain sudah masuk duluan Tuhan.
Udah telat. Jadi seakan-akan ungkapan orang ini menunjukkan keputusasaan dia. Orang ini seakan-akan mengungkapkan kepada Tuhan Yesus keputusasaan dia. Dia nggak punya kesempatan untuk sembuh. Dia nggak punya kesempatan untuk dipulihkan. Orang ini sudah hopeless. Kenapa dia sampai putus asa? Dia kenapa sampai hopeless seperti itu? Karena fokusnya dia hanya kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Yang menarik untuk kita sama-sama belajar. Di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa putus asa, seringkali kita merasa kecewa, seringkali kita merasa nggak berdaya ketika kita hanya berfokus kepada manusia. Waktu Anda dan saya, ketika kita mengalami masalah dalam hidup, maka yang keempat, perhatikan fokus kita. Apabila fokus kita hanya kepada manusia, kita akan kecewa. Apabila fokus kita hanya kepada keadaan sekeliling kita, kita akan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini nggak sedikit orang yang merasa putus asa dalam hidupnya. Kondisinya seakan-akan nggak tertolong, kondisinya seakan-akan berat sekali. Pandemik ini mengajar begitu banyak orang. Bukan hanya orang lapisan bawah yang kena masalah. Lapisan menengah, lapisan atas, semuanya kena, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita tetap punya semangat dalam hidup. Lebih lagi di momen hari ini, Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita umat yang percaya. Kalau kita meyakini Roh Kudus ada di dalam hidup kita, mari bangkitkan semangat kita. Kita perlu hikmat dari Roh Kudus. Kita perlu meminta pertolongan dari Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, ketika kita mengizinkan Roh Kudus yang mengajar kita, ketika kita mengizinkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, saya yakin dan percaya, otoritas dan kuasa Allah akan bekerja dalam diri kita. Kita akan tetap memiliki semangat. Dan Bapak Ibu Saudara, mari bangkitkan kembali imanmu. Mari bangkitkan kembali semangatmu. Mari perhatikan kembali fokus kita. Waktu kita menghadapi masalah dalam hidup, fokus kita kemana? Saya sering kali katakan, ketika kita menghadapi masalah, apabila fokus kita hanya kepada masalah, kita nggak punya kekuatan. Lemah kita. Lemah kita. Tapi ketika kita fokus kepada Allah, saya yakin dan percaya, kita akan dimampukan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan hal seperti ini bukan berarti hidup saya lancar, bukan berarti hidup saya semuanya oke, lancar tanpa masalah. No. Saya sama istri juga sedang diproses sama Tuhan luar biasa. Dibentuk sama Tuhan luar biasa. Tapi saya cuma mau katakan sederhana sekali. Semakin kita mengalami semuanya itu ketika kita berfokus hanya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita melihat perkara-perkara yang luar biasa. Saya sekarang ini seringkali kalau berguru sama beberapa teman, saya cuma katakan, aku udah gak bisa lagi mikir dengan logikaku yang mesti gini, caraku yang begini, strategiku yang mestinya untuk hidup tuh begini, udah gak bisa. Ada begitu banyak hal yang kita gak bisa ngerti, Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin jalanin operasi sampai keluar dari rumah sakit dengan semua biaya yang ada. Saya tadi sudah katakan, saya cuma punya uang 500.000 awalnya. Itu pun mau beli token listrik 1 juta aja kita nggak punya uang, cuman bisa beli 500.000, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana semua biaya rumah sakit bisa tercover? Sampai detik ini Tuhan sembuhkan juga, meskipun saya belum bisa jalan normal karena kondisi kaki saya, tulangnya belum tersambung secara sempurna. Tapi kondisi lukanya Tuhan sudah sembuhkan. Saya bersyukur sekali, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Kita perlu tetap miliki semangat, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu bersandar penuh kepada Roh Kudus. Perlu untuk minta pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang menghandle hidup kita. Orang muda ini, dia ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Harusnya sederhana. Tapi segala sesuatunya menjadi rumit. Karena apa? Dia fokus hanya kepada manusia.
Akhirnya dia berkata, Tuhan, gak ada orang yang bantuin aku kan. Dia lupa bahwa ada Yesus yang berdiri di sebelahnya, ingin menolong dia. Dia berkata seakan-akan, Tuhan, ketika aku geser dikit, orang lain gak ada yang nolongin aku, jadi telat lagi Tuhan. Orang udah nyemplung di kolam itu duluan. Berapa sering pikiran-pikiran kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat, seakan-akan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau tolong aku sekarang udah telat Tuhan. Sudah terlambat Tuhan. Semuanya udah terlampau hancur Tuhan. Orang seringkali katakan, nasi udah jadi bubur. Saya seringkali sambil bergurau saya katakan, kalau nasi sudah jadi bubur, kita perlu cari cakwe, cari kecap Bapak Ibu Saudara. Cari daun bawang, masih bisa jadi bubur ayam Bapak Ibu Saudara. Cari ayam. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Dan jangan pernah terfokus kepada manusia. Belajar fokus kepada Allah. Belajar fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan mampu untuk tolong kita. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Di dalam bagian ini dikatakan ayat 8 dan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 8 ini menarik untuk kita renungkan sama-sama. Dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya mau tanya, apakah Yesus tidak tahu bahwa orang ini keadaannya lumpuh? Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia adalah orang yang gak mampu untuk berdiri, apalagi mengangkat tilamnya atau tandunya seperti itu? Tapi mengapa Yesus berkata kepada orang ini, bangun, angkat tilammu? Kenapa Yesus bukan terus menunduk dan membantu dia untuk membangunkan dia seperti itu? Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik untuk kita renungkan sama-sama. Tuhan mau menolong kita, betul. Tapi Tuhan jalankan bagiannya. Ketika Yesus berfirman, bangun, angkat tilammu, jalan. Di dalam firman itu ada kuasa Allah. Ketika Yesus berfirman, itu porsinya Allah, itu bagiannya Allah. Tetapi orang ini juga harus jalankan bagiannya. Dia harus jalankan bagiannya. Dia mesti punya keinginan untuk bangkit. Gak bisa terus dia mengeluh, Tuhan tapi aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa jalan, aku gak bisa bangun, aku gak bisa bla 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 bla. Bapak Ibu Saudara, berapa sering di dalam kehidupan kita menempatkan diri kita sebagai korban. Kita mengatakan, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak bisa. Tuhan jalankan bagiannya, kita harus jalankan bagian kita. Tuhan gak kekurangan cara untuk menolong kita, memulihkan ekonomi kita. Tapi kita juga harus jalankan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Orang ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata, ketika Yesus berfirman, bangun, angkat tilammu, berjalan. Tuhan jalankan bagiannya. Tapi orang ini juga jalankan bagiannya. Dia bangun. Dia akhirnya dimampukan oleh karena kuasa firman. Dia dimampukan untuk mengangkat tilamnya. Dan akhirnya dia berjalan. Nah ini yang seringkali saya katakan Bapak Ibu Saudara. Mukjizat terjadi bukan hanya kuasa Allah, bukan karena firman Tuhan saja, tapi kita juga harus jalankan bagian kita. Contoh menarik yang seringkali saya sampaikan, kisahnya Ishak di Kejadian pasal 26. Bagaimana waktu itu terjadi kelaparan di Gerar, sepertinya tidak mungkin untuk Ishak mendapatkan berkat. Sepertinya tidak mungkin di tengah kondisi kelaparan seperti itu, Ishak akhirnya diberkati menjadi orang yang kaya dan lain sebagainya. Sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kejadian pasal 26, jelas sekali. Tuhan berfirman kepada Ishak, tidak perlu kamu pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Diam di situ. Tuhan berjanji kepada Ishak, Tuhan akan berkati Ishak. Itu porsinya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Tuhan akan berkati Ishak di situ. Ketika Tuhan suruh Ishak diam di Gerar, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya Ishak. Itu bagiannya Ishak. Itu bagiannya Tuhan. Tetapi ada yang menarik kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara.
Tuhan suruh Ishak diam di Gerar. Tuhan berjanji akan memberkati Ishak. Tapi berkat itu tidak akan muncul ketika Ishak cuma berdiam berpangku tangan. Berkat tidak akan muncul di situ. Tetapi hal yang menarik, Ishak menjalankan bagiannya. Benih yang ada di tangan Ishak bukan hanya sekedar disimpan sama dia, tetapi benih itu ditaburkan, Bapak Ibu Saudara. Ishak jalankan bagiannya. Dan ketika Ishak menjalankan bagiannya, Tuhan memberkati apa yang dilakukan Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, apapun yang membuat kondisi kita terpuruk, apapun yang menjadi beban masalah dalam kehidupan kita, mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu segala masalah kita. Yesus tahu beban pergumulan kita. Yesus tahu apa yang menjadi kesulitan, yang membuat kita mengelus dada, yang membuat kita berurai air mata. Tapi mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Yesus bukan hanya sekedar tahu beban masalah kita, tapi kita ingat, Yesus juga mau memulihkan. Pertanyaan Yesus kepada orang yang lumpuh ini juga berlaku buat kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah keadaanmu dijadikan baik? Apakah itu keadaan ekonomimu? Apakah itu keadaan rumah tanggamu? Apakah itu keadaan bisnismu dan lain sebagainya? Yesus juga bertanya kepada kita, apakah engkau mau dipulihkan? Apakah engkau mau keadaanmu dijadikan baik? Tapi yang keempat, supaya Tuhan mampu untuk memulihkan kehidupan kita, maka yang keempat, mari kita belajar fokus hanya kepada Tuhan. Bukan fokus kepada yang lain. Jangan berfokus kepada manusia. Jangan berfokus hanya kepada keadaan sekeliling kita, karena itu akan melemahkan iman kita. Petrus ketika fokus hanya kepada Yesus, Petrus dimampukan berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus berfokus kepada angin yang ada di sekitarnya, dan akhirnya apa? Petrus tenggelam. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya berfokus kepada keadaan di sekeliling kita, berita-berita yang kita dengar, fokus kita hanya kepada manusia. Siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa menolong saya? Ketika fokus kita hanya seperti itu akan melemahkan iman kita. Tapi mari kita belajar fokus hanya kepada Allah. Tapi yang kelima, yang perlu kita belajar, Tuhan jalankan bagiannya, kita perlu jalankan bagian kita. Apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita, mari kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan sesuatu yang memang kita bisa lakukan. Tuhan gak pernah meminta apa yang tidak ada di tangan kita. Tapi Tuhan akan meminta apa yang ada di tangan kita. Mari kita do something. Dan ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk Dia memberkati segala sesuatunya. Biarlah bagian ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan bagi setiap kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bangkit kembali. Mungkin hari-hari ini kita mengalami terpuruk, tapi biarlah kita boleh dibangkitkan iman kita, semangat kita di dalam Tuhan. Mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan akan kita alami dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di siang hari ini suara hamba-Mu terbatas. Kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar ini boleh membangkitkan kembali iman kami. Boleh membangkitkan kembali semangat kami, Tuhan. Dan ampuni kami kalau selama ini mungkin ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi kondisi yang terpuruk, Tuhan ampuni kami kalau kami hanya berfokus kepada manusia. Ampuni kami kalau kami hanya terfokus kepada berita-berita yang ada di sekeliling kami, keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kami. Tapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami diingatkan kembali, Tuhan. Untuk kami hanya berfokus kepada firman-Mu. Kami berfokus hanya kepada Engkau. Kami yakin dan percaya. Kami dimampukan untuk melihat mukjizat demi mukjizat. Kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu. Berkati kehidupan mereka. Keluarga, kesehatan, pekerjaan, usaha. Apapun yang mereka lakukan, Engkau buat segalanya berhasil. Hamba berdoa khususnya untuk Pastor Henry. Maupun juga ibu dan seluruh keluarga yang ada. Berkati Tuhan di dalam segala tugas tanggung jawab penggembalaan. Kau berkati beliau dengan kesehatan. Kau berikan hikmat, urapan, dan kuasa Allah menaungi kehidupan beliau dan rumah tangga beliau. Sehingga dimanapun Pastor Henry dan keluarga ada, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, membuat hidup kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena kita butuh firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan.
menikmati janji-janji Tuhan. Di tengah situasi saat ini mungkin belum jelas, tetapi kita percaya firman Tuhan akan membuat hidup kita jelas bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memimpin hidup kita, Bapak Ibu semuanya ya. Matius 28 ayat 20b dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ini pernyataan dari Tuhan buat kita semuanya. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, Bapak Ibu semua. Jadi kita tidak sendiri, never alone. Tidak sendirian, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dan kita percaya kuasanya Tuhan tidak berubah, teruskan dan sampai selama-lamanya. Sehingga kita hidup boleh terus berjalan dengan janji-janji Tuhan yang besar. Ya Tuhan, sudah. Sebelum kita berdoa, maka kita nyanyikan satu pujian, sebab Kau besar, perbuatan Tuhan yang ajaib menyertai kita semuanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapa Surgawi, kami percaya tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kami sampai akhir zaman. Artinya kami tidak hidup sendiri Tuhan, kami ada Tuhan. Ada Tuhan selalu bersama dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan melawat satu persatu Tuhan. Tuhan akan menjamah mereka satu persatu. Tuhan akan memberkati mereka satu persatu Tuhan. Karena kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan setiap jemaat yang ibadah hari ini Tuhan. Menyertai mereka semuanya. Sehingga pada waktu mereka mengalami kesulitan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Pada waktu mereka mengalami pergumulan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan. Karena Engkau sumber pertolongan bagi kami semuanya. Kami bersyukur kami punya Tuhan, Allah kami yang penuh kuasa, yang menyertai kami semuanya Tuhan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi masalah, jalan buntu apapun yang mereka hadapi, Tuhan akan menyertai mereka semuanya. Sehingga mereka tidak sendirian. Tuhan akan menyertai semua jemaat. Pada pagi ini dimanapun mereka berada. Kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat jemaat semuanya yang ada saat ini. Satu persatu Tuhan dilawat oleh Tuhan. Dan mereka menerima kasih karunia Tuhan. Mereka menerima damai sejahtera Tuhan yang melingkupi segala kemurahan Tuhan bagi jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami lakukan pada pagi ini Tuhan. Dan kami akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Meraih janji-janji Tuhan. Greater destiny terjadi bagi kehidupan kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu membuka pintu-pintu berkat yang baru buat kehidupan kami. Karena Tuhan sumber berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan dan buka hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara-saudara sekalian terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Come on, Sam! Marilah bersatu, beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, berlari memuji, jiwa diselamatkan. Mari sama-sama katakan, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala, ceritakan kebesaran-Mu. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Dengan satu suara kita mau katakan,